Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luiza Syahina dengan NIM 4304022060 kelas 5B Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan memberikan sedikit psikoedukasi mengenai quality of life. Nah, tujuan dari psikoedukasi ini adalah meningkatkan pengetahuan, yaitu memberikan informasi tentang faktor-faktor dan dimensi dari quality of life. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman individu tentang kualitas hidup mereka dan memberikan keterampilan untuk mengelola stres serta meningkatkan kesejahteraan mental. Melalui psikoedukasi ini, individu dapat belajar cara-cara untuk meningkatkan kesadaran diri, yaitu dengan cara memahami perasaan dan kebutuhan pribadi, lalu meningkatkan interaksi sosial dengan membangun hubungan yang sehat dan mendukung. Selanjutnya, menjaga kesehatan fisik dengan cara mengadopsi gaya hidup sehat yang berkontribusi pada quality of life. Psikoedukasi ini dapat membantu mereka memahami pentingnya quality of life. Selain itu, menekankan pentingnya keterlibatan dalam komunitas, berbagai pengetahuan, dan dukungan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan quality of life? Quality of life atau kualitas hidup merupakan perasaan subjektif seseorang mengenai kesejahteraan dirinya berdasarkan pengalaman hidupnya saat ini secara keseluruhan, di mana pencapaian kehidupan manusia yang ideal atau sesuai dengan yang diinginkan baik pada fisik, psikologis maupun sosial. Menurut World Health Organization atau WHO, kualitas hidup ini didefinisikan sebagai persepsi individu mengenai posisi mereka dalam kehidupan, dalam konteks sistem nilai dan budaya di mana mereka tinggal, serta hubungannya dengan tujuan, harapan, standar, dan perhatian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa quality of life tidak hanya terfokus pada aspek fisik atau kesehatan semata, tetapi juga melibatkan faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan kehidupannya. Quality of life atau kualitas hidup merujuk pada persepsi individu tentang posisi mereka dalam kehidupan yang mencakup berbagai dimensi kesejahteraan. Terdapat 4 dimensi utama yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup, yaitu yang pertama kesehatan fisik. Nah, dimensi ini mencakup kondisi fisik individu seperti kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, tingkat energi, mobilitas, serta adanya rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kesehatan fisik yang baik memungkinkan individu untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, yaitu kesehatan psikologis. Hal ini mengacu pada keadaan mental dan emosional individu. Ini mencakup perasaan positif dan negatif, harga diri, serta kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. Kesejahteraan psikologis ini sangat penting untuk mengatasi stres dan tantangan hidup dalam setiap individu. Yang ketiga, yaitu hubungan sosial. Menilai kualitas interaksi sosial individu dengan orang lain, termasuk dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman. Hubungan sosial yang baik dapat memberikan dukungan emosional dan meningkatkan rasa keterhubungan dengan masyarakat. Lalu yang keempat yaitu lingkungan. Hal ini mencakup kondisi tempat tinggal, akses terhadap pelayanan kesehatan, keamanan, serta kesempatan untuk mendapatkan informasi dan belajar keterampilan yang baru. Lingkungan yang mendukung
dapat meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup atau quality of life. Nah, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup antara lain yang pertama kesehatan fisik dan mental. Kondisi kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apabila individu memiliki masalah kesehatan, dapat mengurangi kualitas hidupnya. Yang kedua, yaitu status ekonomi dan sosial, pendapatan, pekerjaan tetap, dan kepemilikan tempat tinggal berperan penting dalam menentukan akses individu terhadap sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang berkualitas. Lalu yang ketiga yaitu hubungan interpersonal. Dukungan sosial dari keluarga dan teman terdekat dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Selanjutnya, yang keempat yaitu kemandirian. Kemampuan individu untuk mengambil sebuah keputusan dan mengelola kehidupannya sendiri dapat berkontribusi pada rasa kontrol dan kepuasan hidup. Selanjutnya yang kelima yaitu lingkungan fisik. Kualitas lingkungan seperti tempat tinggal, termasuk kebersihan, keamanan, dan aksesibilitas terhadap layanan publik juga dapat mempengaruhi quality of life. Lalu yang keenam yaitu faktor kultural. Nilai-nilai budaya, agama, dan norma sosial dapat mempengaruhi persepsi individu tentang kualitas hidup mereka sendiri. Selanjutnya, individu dengan kualitas hidup yang baik cenderung memiliki kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam interaksi sosial yang positif, seperti berkumpul dengan teman dan keluarga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka lebih lanjut. Sebaliknya, individu dengan kualitas hidup yang rendah mungkin merasa terisolasi dan cenderung menarik diri dari hubungan sosial yang dapat memperburuk keadaan mereka. Lalu, individu dengan kualitas hidup tinggi biasanya memiliki pandangan yang positif tentang diri mereka sendiri yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Mereka lebih terbuka untuk menjalin hubungan baru dan mempertahankan hubungan yang lama, sedangkan individu dengan kualitas hidup rendah mungkin merasa tidak layak atau cemas dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, faktor yang mendukung quality of life yang pertama ada gratitude atau rasa syukur, yaitu menghargai apa yang dimiliki dan merasa bersyukur. Lalu yang kedua resiliensi, yaitu kemampuan untuk menghadapi kesulitan, stres, dan perubahan. Yang ketiga koneksi sosial, yaitu hubungan yang kuat dengan orang lain, termasuk keluarga, teman, dan komunitas. Dan yang keempat, pengembangan kreativitas, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan diri melalui seni, musik, atau aktivitas kreatif lainnya, dan pengembangan spiritual seperti koneksi dengan diri sendiri, yang lain, dan alam semesta. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan quality of life yang pertama yaitu mindfulness dan meditasi. Itu mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran. Yang kedua yaitu olahraga dengan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga yaitu hubungan sosial, membangun jaringan sosial yang kuat. Selanjutnya yang keempat, pengembangan diri seperti meningkatkan kemampuan dan
dan pengetahuan. Lalu yang kelima, kesadaran spiritual, yaitu dengan meningkatkan makna hidup. Lalu yang keenam, mengelola stres dengan cara menggunakan teknik relaksasi. Dan yang ketujuh, yaitu membangun kebiasaan positif, seperti mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Lalu manfaat dalam meningkatkan quality of life, yang pertama yaitu meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, meningkatkan kesehatan, membangun hubungan yang kuat, meningkatkan produktivitas. Kualitas hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kesehatan fisik, kepatuhan terhadap pengobatan, optimisme, dan kemampuan mental. Sementara itu, faktor eksternalnya mencakup dukungan sosial, pekerjaan, dan kondisi lingkungan tempat tinggal. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan interaksi sosial yang baik tentunya memiliki kontribusi yang positif terhadap kualitas hidup individu. Selain itu, mengukur kualitas hidup secara efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Penggunaan alat ukur standar seperti WHO, GOL dapat memberikan data yang valid dan reliabel tentang berbagai aspek kualitas hidup, termasuk kesehatan fisik, kesehatan mental, hubungan sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini harus melibatkan kuesioner dengan skala Likert untuk menilai kepuasan individu, serta analisis psikometrik untuk memastikan keandalan instrumen yang digunakan. Selain itu, survei berbasis populasi dan monitoring perubahan dari waktu ke waktu sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang representatif dan untuk menilai dampak kebijakan atau program tertentu. Dengan langkah-langkah ini, pengukuran kualitas hidup dapat memberikan wawasan berharga untuk merumuskan kebijakan publik dan intervensi sosial yang lebih efektif. Berdasarkan penjelasan mengenai kualitas hidup atau quality of life, kualitas hidup atau quality of life merupakan konsep multidimensional yang mencakup berbagai aspek kesejahteraan individu, termasuk kesehatan fisik, kesehatan mental, hubungan sosial, dan lingkungan. Kualitas hidup tidak hanya diukur dari kondisi fisik atau status ekonomi, tetapi juga dari pengalaman subjektif individu mengenai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Faktor-faktor seperti dukungan sosial, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan memainkan peran penting dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Dengan memahami dimensi dan faktor yang mempengaruhi kualitas hidup ini, kita dapat merancang intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kualitas hidup merupakan indikator penting dalam menilai kesejahteraan dan potensi individu untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.